Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh siapa, Nak? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang bisa memimpin doanya? Oke, baik, Neymar, pimpin doanya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Doa selesai. Ya, terima kasih buat Neymar yang telah memimpin doanya. Pada pagi hari ini ada anak-anak ibu yang tidak hadir. Siapa yang tidak hadir? Siapa? Putra dan Musa. Putra dan Musa, kenapa mereka tidak hadir hari ini? Sakit? Ayo sama-sama kita doakan semoga Putra dan Musa diberikan kesembuhan oleh Allah. Ya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, ada baiknya kita menyanyikan dulu lagu nasional. Coba siapa yang bisa mimpin? Oke, maju. Ya, semangat nyanyinya ya, Nak. Biar semangat kita belajarnya. Sabang sampai Merauke, 1, 2, 3 ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjejak pulau-pulau, sambut menyambut menjadi Indonesia tanah air. Oke, terima kasih kepada anak ibu. Selanjutnya, sebelum belajar, mari kita membaca juz amma surah Al-Lahab. Ayo sama-sama kita bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Oke, baiklah. Minggu lalu kita belajar materi tentang al-maun, yaitu tentang menyayangi anak yatim. Jadi kita itu harus sayang kepada anak yatim. Anak yatim itu apa, Nak? Yang tidak ada apanya? Ayah. Yang tidak punya ayahnya. Kita dianjurkan oleh Allah untuk menyayangi anak yatim. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang Asmaul Husna. Kita kan dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai ke kelas 5 sekarang belajar tentang Asmaul Husna kan, Nak? Ya kan? Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini itu tentang mengenal Asmaul Husna. Asmaul Husna yang kita pelajari itu ada 4. Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Itu ada 4. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang harus kita capai hari ini, itu yang pertama adalah kita dapat menjelaskan arti Asmaul Husna. Asmaul Husna yang 4 tadi, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Yang kedua, kita dapat menyebutkan sikap terpuji. Sikap terpuji itu apa? Sikap yang baik-baik, dari Al-Mumitnya, dari Al-Ahadnya, dari Al-Qayyumnya. Dan yang terakhir,
kita itu dapat meneladani sikap Asmaul Husna yang 4 tadi. Nah, kita kan belajar tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna yang kita pelajari ada 4. Al-Mumin, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Itu ada 4, ya kan? Di kelas 5 kita belajar 4. Nah, dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 sampai kelas 5 kita sudah mempelajari Asmaul Husna, ya kan? Nah, ibu tanya dulu. Apa itu arti Asmaul Husna? Siapa yang tahu? Iya, Luis. Nama-nama Allah yang baik. Iya, tepat sekali. Jadi Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang Baik. nama-nama Allah yang baik, nama-nama Allah yang indah. Ada berapa jumlahnya, Nak? Ada berapa? 99. Jumlah Asmaul Husna yang kita pelajari itu semua jumlahnya ada 99, tapi di kelas 5 kita mempelajarinya hanya ada 4. Jadi kenapa kita harus mempelajari Asmaul Husna? Siapa yang bisa jawab? Karena kalau kita ingin mengenal sesuatu, kita harus tahu dulu namanya. Sama seperti Allah, kita harus tahu nama-nama Allah melalui Asmaul Husna. Iya, tepat sekali. Jadi kalau kita mau kenal seseorang, sama seperti mengenal manusia, mengenal hewan, kita harus tahu dulu kan namanya, karena kita nggak bisa tahu mengenal orang kalau kita nggak tahu namanya. Sama seperti Allah, kalau kita mau kenal sama Allah, kita harus tahu juga namanya. Jadi jumlah Asmaul Husna itu ada 99. Coba lihat dulu ke depannya, ini ada gambar apa, Nak? Ada orang meninggal. Nah, kalau orang meninggal berarti itu menunjukkan bahwa Allah itu Al-Mumit. Yang pertama kita pelajari itu adalah Al-Mumit. Allah itu maha mematikan. Jadi tidak ada di dunia ini, Nak, manusia yang kekal. Yang kekal hanya siapa? Hanya Allah. Yang kekal itu hanya Allah. Manusia, hewan, tumbuhan itu bakalan mati. Jadi tidak ada lagi manusia yang kekal. Jadi bagaimana caranya kita untuk mempersiapkan kematian? Apa yang harus kita persiapkan? Kita harus berbuat yang baik. Berarti mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Larangan Allah itu ngapain aja? Tidak boleh ngapain? Tidak boleh mencuri. Terus? Tidak boleh cakap kotor. Harus berbicara yang sopan. Nah, selanjutnya yang mati gambar ini gambar apa? Gambar orang yang sedang sakit. Ini menunjukkan orang yang sedang sakit. Siapa yang membuat sakit? Allah. Ini adalah gambar orang sakit. Itu menunjukkan bahwa Allah itu bersifat Tadi kita ada 4 pelajarannya. Al-Mumit, maha mematikan. Al-Hayyu, yang maha menghidupkan. Nah, ini kaitannya dengan gambar ini. Ya kan? Ini adalah gambar orang yang sedang sakit. Nah, ini menunjukkan bahwa sikap Asmaul Husna Al-Hayyu, artinya Allah yang maha menghidupkan. Nah, banyak orang yang sakit parah, masuk rumah sakit, sakitnya berhari-hari, berbulan-bulan, tapi apa? Tapi Allah belum mengambil nyawanya. Tapi ada orang yang tidak sakit, tapi tiba-tiba ada kabar orang meninggal. Nah, berarti yang maha menghidupkan itu hanyalah siapa? Allah. Adalah Allah. Jadi bagaimana caranya biar kita selalu hidup sehat? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus ngapain? Harus makan makanan yang sehat. Tidak boleh makan yang sembarangan, ya kan? Berarti kita harus menjaga kesehatan tubuh kita. Baik ya. Adik-adik, dalam video kali ini kita akan mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat adalah Al-Ahad.
Kita baca bersama-sama Al-Ahad. Ya, setelah kita selesai menyaksikan video pembelajaran yang telah disajikan, ada berapa asmaul husna, Nak? 40. Ada berapa? 99. Jumlah asmaul husna ada 99, tapi yang kita pelajari kali di sini ada berapa, Nak? Ada 4 aja. Al-Mubin artinya yang maha mematikan. Al-Hayyu yang maha menghidupkan. Yang ketiga Al-Qayyum artinya maha berdiri. Yang keempat apa? Al-Ahad yang artinya Allah yang maha esa. Jadi masing-masing itu mempunyai sifat dan arti yang berbeda-beda. Al-Mumit, Allah maha mematikan. Bagaimana caranya kita agar kita selalu bisa menjaga diri, agar kita selalu bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dengan cara apa kita melaksanakan perintah Allah? Rajin sholat, terus rajin apa lagi? Rajin mengaji, berbuat yang baik, ya kan? Patuh kepada guru dan orang tua. Jadi itu yang harus kita laksanakan, berbuat baik dan menjauhilah larangannya. Larangan Allah itu nggak boleh ngapain aja tadi katanya, Nak. Nggak boleh mencuri, tidak boleh berkelahi, tidak boleh mengejek teman, dan masih banyak lagi hal-hal yang tidak boleh kita lakukan. Yang di depan Ibu membagikan LKPD, lembar kerja per kelompok. Dari masing-masing kelompok itu mengerjakan tugas kelompoknya. Jadi ada 4, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ahad. Nanti masing-masing mengerjakan, tidak semua dikerjakan ya, Nak. Contoh misalnya kelompok 1 Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ahad, nggak semua dikerjakan, tapi Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama Al-Mumit, kelompok kedua Al-Hayyu, kelompok ketiga Al-Qayyum, dan yang terakhir kelompok Al-Ahad. Nanti hasil dari diskusi kalian akan kita presentasikan ke depan kelas. Nanti kalau misalnya ada yang kesulitan, boleh bertanya sama Ibu. Udah selesai diskusinya? Sudah selesai? Sudah. Nah, selanjutnya setelah kalian berdiskusi, kita akan mempresentasikan hasil diskusi masing-masing kelompok. Jadi dimulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Sekarang kelompok 1, kelompok Nabi Muhammad. Coba kelompok Nabi Muhammad presentasikan hasil diskusi kalian tentang Al-Mumit. Apa arti Al-Mumit, Nak? Yang maha? Yang maha? Yang maha mematikan. Oke, kelompok 1 maju ke depan, presentasikan hasil diskusinya. Al-Mumit adalah salah satu dari Asmaul Husna, yaitu nama-nama yang baik dan indah bagi Allah. Makna dari Al-Mumit itu akan menghadapi kematian sesuai dengan ketetapannya. Cara mengamalkan sikap Al-Mumit adalah mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi larangannya, seperti rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, hormat dan berbakti kepada orang tua dan guru. Itulah hasil diskusi dari kelompok 1 Al-Mumit. Itu Al-Mumit artinya
Nabi Muhammad. Selanjutnya untuk kelompok 4 al-ahad, kelompok Nabi apa nak? Nabi Musa. Oke, kelompok Nabi Musa maju ke depan. Presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memaparkan hasil diskusi kami. Al-Ahad adalah salah satu nama Allah yang termasuk adalah dalam Asmaul Husna, yang berarti yang Maha Esa atau yang Maha Tunggal. Makna dari Al-Ahad menegaskan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang tidak ada sekutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk teman kita. Oke, terima kasih kelompok Nabi Nuh. Silakan dulu. Nabi Nuh apa namanya? Musa. Oh, kelompok Nabi Musa. Alhamdulillah, akhirnya presentasi kita pada pagi hari ini telah selesai. Kita telah menemukan solusi masalah-masalah yang kita hadapi per kelompok, yaitu al-mumit, al-hayyu, al-qayyum, dan al-ahad. Jadi dapat disimpulkan, apa kesimpulan dari presentasi kita? Siapa yang dapat menyimpulkan bahwa Allah itu apa? Allah itu yang Maha Esa, artinya Allah yang Maha, yang Allah yang al-ahad. Apalagi al-qayyum, al-mumit artinya apa? Allah yang Maha mematikan. Nah, setelah kita mempelajari materi kita pada pagi hari ini tentang Asmaul Husna, Ibu akan membagikan evaluasi dari pembelajaran kita hari ini. Kerjakan masing-masing ya nak. Sudah bisa dikerjakan, kerjakan secara mandiri, tidak boleh melihat kanan dan kiri. Sudah selesai hasil lembar kerjanya nak? Sudah. Oke, baiklah, Ibu kumpulkan kembali hasil evaluasinya. Sudah selesai? Setelah kita menyelesaikan hasil evaluasi, untuk lebih mudah kita untuk melihat Asmaul Husna, coba Asmaul Husnanya kita sebelum kita nyanyikan ada 4, ya kan? Ada berapa nak? Al-Mumit, Ma'ah, ada 4, Al-Hayy, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Coba mari sama-sama kita nyanyikan yuk dengan semangat. 1, 2, 3, mulai. Allah itu Al-Mumit yang Maha mematikan. Allah itu Al-Hayyu yang Maha menghidupkan. Allah itu Al-Qayyum, artinya berdiri sendiri. Allah yang Maha Esa. Oke, terima kasih. Jadi kalau misalnya kita untuk lebih mudah menghafalnya, kita melakukan pakainya nyanyian biar mudah menghafalnya. Jadi, selesailah pembelajaran kita hari ini. Minggu depan pembelajarannya akan kita lanjutkan. Kita akan membuat kaligrafi Asmaul Husna tapi menggunakan kolase.
Tahu kan kelasnya kan ya? Dengan cara menempel. Nanti asmaul husnanya kan ada berapa? Ada 4. Nanti al-mumit kaligrafinya kita tempel menggunakan kacang hijau. Kita tempel menggunakan kacang hijau. Nanti masing-masing kelompok kita persiapkan alat dan bahannya. Itu pembelajaran kita untuk minggu depan. Jadi sebelum ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.